adalah mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Pada uji kinerja UKM PPG tahun 2020 ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus. Kegiatan sinkronus ini menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan yang kedua adalah kegiatan asinkronus. Kegiatan asinkronus ini melalui aplikasi WhatsApp. Untuk perekaman pelaksanaan praktek pembelajaran kami laksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Berikut ini saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabarnya baik, alhamdulillah. Ada teman kalian yang tidak masuk pada web meeting ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Nah, dalam keadaan pandemi ini, kalian harus jaga kesehatan ya. Ya, Kalian harus semangat, oke? Oke, harus semangat dan patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Apa saja 3M itu? Apa saja? Siapa yang tahu? tangan, Cuci tangan, terus pakai masker, terus satu lagi? menjaga jarak. Betul sekali, menjaga jarak. Lah ini Mas Hanif, Ino sama Mbak Lydia ini kenapa kameranya kok nggak dinyalain? Kenapa kameranya nggak dinyalain? Jaringannya nge-lag, Pak. Oh, jaringannya nge-lag. Oh iyalah, iya betul Mas Hanif ya. Apa? Layarnya diputar kalau kau pengen layarnya besar. Kalau kayak gini aja ya nggak apa-apa. Yang penting kita belajarnya tetap semangat. Mbak Ino sama Mbak Lydia kameranya nggak dinyalain nggak apa-apa kalau jaringannya susah ya. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa ya? Mbak Vira, coba dipimpin doanya teman-temannya. Coba. Selesai. Ya, makasih Mbak Vira sudah memimpin doa teman-temannya. Setelah berdoa, mari kita memulai pelajaran hari ini. Nah, Pak Guru mau membuka share screen-nya terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Lihat belum? Belum. Belum terlihat? Udah. Sudah, alhamdulillah. Nah, itu tadi kita sudah berdoa bersama-sama supaya kegiatan pembelajaran ini lancar. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar kita semangat dan selalu cinta tanah air. Tetap semangat kan? Semangat. Semangat. Baik. Kita dengarkan, lihat videonya bareng-bareng ya, nyanyinya ya. Nyanyi semua lo ya. Ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukung. Mana suaranya? Berperan untuk Pancasila. Ayo maju
Maju. Ya, terima kasih anak-anak. Kita menyanyikan lagu ini supaya kita tetap semangat dan cinta tanah air. Nah, hari ini Air. kita akan mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Lah, ini tentang sikap kepahlawanan. Nah, kemarin di pelajaran kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam pahlawan. Jadi kalian harus sudah tahu sikap-sikap pahlawan. Nah, pada pembelajaran di tema ini, ya kita kelas 4 ya, pembelajaran ketiga, tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan, mengandung muatan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dan juga IPA. Jadi di sini ada 2 pembelajaran. Ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membacakan tujuan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu membandingkan informasi yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Setelah melihat tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan. Setelah melihat video pembuatan periskop, peserta didik mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keempat, setelah melihat video pembuatan periskop, peserta didik mampu membuat laporan tentang sifat cahaya dengan rinci dan benar. Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Ya, menurutmu sikap pahlawan ini ditunjukkannya pada masa perjuangan saja atau pada saat penjajah? Tidak. Di kehidupan kita saat ini juga harus menunjukkan sikap pahlawan atau tidak? Iya. Iya, betul. Jadi tentunya sikap kepahlawan itu tidak hanya pada saat masa penjajahan saja. Jadi misalnya kalau pahlawan itu kan mereka gagah berani, kemudian cinta tanah air. Nah, itu tidak ditunjukkan saat masa perjuangan saja. Jadi kita menunjukkannya saat ini juga bisa ya, seperti kamu cinta tanah air, itu contohnya membeli produk dalam negeri. Nah, itu merupakan contoh sikap kepahlawanan. Kemudian berani mengakui kesalahan, itu juga sama saja dengan sifat kepahlawanan, karena kamu gagah berani untuk mengakui kesalahan. Kemudian ada lagi, yaitu lapor jika ada perampokan. Jadi misal Mas Hanif di jalan, terus lihat ada yang kejamretan. Nah, Mas Hanif apa yang dilakukan? Menolong? Emang berani Mas Hanif sama penjahatnya? Berani nggak? Tidak. Yang harus dilakukan apa? Melapor kepada siapa? Kepada polisi. Itu ya. Coba Mas Hanif kalau ngomong mic-nya didekatkan, jadinya suaranya kedengaran. Ya. Nah, lanjut. Kemudian satu lagi yaitu mengemukakan pendapat. Jadi seperti tadi Mas Hanif sama Mbak Lydia, mengemukakan pendapat itu juga salah satu contoh sikap dari kepahlawanan. Itu ya. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Masih ingat apa tidak? Masih tidak? Mbak Sela masih ingat?
Didekatkan lagi suaranya, nggak kedengeran Mbak Sela sama Mbak Hasna itu ya. Nggak kedengaran suaranya. Masih ingat nggak? Masih. Masih, iya. Nah, tentunya sikap kepahlawanan mereka itu sangat berani, cinta tanah air, dan itu mempengaruhi terhadap masyarakat di sekitar kita. Jadi, bagaimana sikap kepahlawan yang mereka miliki, bagaimana pengaruh sikap kepahlawan mereka terhadap masyarakat di sekitar itu sangat berpengaruh pada masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau para pahlawan itu berani, bisa kita tiru dan bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada urutan masa perjuangan dan sikap kepahlawanan. Nah, gambarnya terlihat apa tidak ini? Tadi kan terganggu karena sinyal, sekarang terlihat tidak? Terlihat. Terlihat, alhamdulillah ya. Sekarang terlihat. Nah, sekarang coba ini dari masa Hindu. 395 Masehi, yaitu Raja Purna Warman. Nah, sikap kepahlawanannya mencintai rakyat, berani melawan perompak. Perompak itu penjahat, gitu ya. Nah, yang kedua coba Mas Hanif dibaca ini. Masa Buddha yang dekat sama mic biar kedengeran suaranya. Raja Balaputra Dewa, sikap kepahlawanan. 1. Membangun armada yang kuat. 2. Membangun ekonomi Sriwijaya. Iya, betul sekali itu ya. Jadi sikap pada masa 850 Masehi, yaitu Raja Balaputra Dewa, itu sikapnya yaitu membangun armada yang kuat, membangun ekonomi Sriwijaya. Itu pada zaman dulu itu Sriwijaya sangat kuat sekali ya. Kemudian selanjutnya masa Islam. Coba Mbak Fira, kelihatan nggak gambarnya Mbak Fira? Coba dibaca yang masa Islam. Mic-nya didekatkan. 1653 Masehi, itu Sultan siapa? Mbak Fira, kedengaran nggak? Hasanuddin. Ya, Hasanuddin. Sikapnya bagaimana, Mbak? Berani dan gigih melawan Belanda. Betul, berani dan gigih melawan Belanda. Kemudian yang kedua sikapnya? Arif dan bijaksana. Iya, pintar sekali, betul ya. Arif dan bijaksana. Itu sangat bijaksana dulu Sultan Hasanuddin pada saat kepemimpinannya pada masa Islam. Nah, yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Coba Mbak Inov. Yo, Mbak Inov, walaupun kameranya nggak kelihatan, suaranya yo yang keras. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Betul, itu pada saat masa penjajahan 1945, Insinyur Soekarno sikapnya adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua? Berani dan rela berkorban demi negara. Iya, berani dan rela berkorban demi negara. Karena Insinyur Soekarno itu adalah dulu presiden keberapa yo? 1, 2, 3, 4? Presiden keberapa? Presiden keberapa? 1. Presiden ke-1, betul, Insinyur Soekarno. Dan wakilnya Muhammad siapa dulu? Hatta, betul sekali ya. Hatta. Nah, lanjut sekarang. Apa yang dapat kamu temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Nah, apa yang dapat kamu temukan dari sikap masa ke masa? Ya, dari masa ke masa itu sikap pahlawan selalu ada. Jadi ada para pemimpin, patih, raja, senopati, mereka semua tetap cinta rakyat dan rela berkorban. Nah, kemudian apakah ada persamaan dan perbedaannya? Menurut kalian ada apa tidak persamaan sama perbedaannya? Ada tidak? Ada. Ada, persamaannya ada. Yaitu mereka memiliki sikap kepahlawanan yang sangat bagus, luar biasa. Contohnya tadi ada cinta tanah air, terus cinta sama rakyatnya,
bijaksana, kemudian rela Ban. ya. Ban. Nah, kalau perbedaannya ya tadi daripada rentang masanya. Jadi dari Insinyur Soekarno itu kan sudah masa pemerintahan sekarang pada zaman sekarang. Nah, perbedaannya bukan pada zaman kerajaan lagi. Kalau dulu kan masih ada kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah pemerintahan, bukan kerajaan lagi. Nah, sikap kepahlawanan kita bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ya, pintu perlintasan api. Ya. Nah, sekarang coba tugasnya sekarang yaitu kalian kerjakan di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Coba dikerjakan yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Coba dikerjakan dulu, Pak Guru kasih waktu semenit. Coba, ayo coba dikerjakan. Ayo, coba ditulis di LKPD-nya. Semuanya nulis. Coba sekarang dikerjakan. Sudah? Sudah belum? Sudah. Siapa yang bisa jawab? Coba, Mas Hanif. Mas Hanif, Macung, ayo coba. Yang kamu ketahui tentang pahlawan penjaga pintu perlintasan kereta api apa? Ayo coba. Pasti Bertanggung bisa. jawab. Bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab apa? Ayo. Pintu perlintasan kereta api itu harus ada yang jaga. Yang bertanggung jawab adalah penjaganya. Betul sekali. Berarti penjaga itu harus bertanggung jawab atas pintu perlintasan kereta api. Supaya apa sih? Dijaga? Yo, yang lainnya supaya apa dijaga? Pintunya. Aman. Biar tidak terjadi kecelakaan. Nah, betul sekali. Nah, nanti ini tugasnya kalian kerjakan ya di LKPD. Terus difoto. Dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Siap anak-anak? Ya, nanti dikirim. Jangan lupa difoto ya. Difoto. Mbak Nafisa ya. Difoto ya nanti ya. Iya. Mbak Nafisa. Nah, lanjut. Kemudian, sekarang ada teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini berkaitan dengan penjaga pintu kereta api. Coba Mbak Lydia dibaca. Ayo, Mbak Lydia. Gambarnya belum ada. Gambarnya tidak terlihat? Ini udah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ayo coba. Kimin tinggal di Desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhinya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Terus? Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Kimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Kimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Kimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Iya, pekerjaannya itu ada di paragraf 2. Kimin itu sangat giat sekali ya, sangat rajin. Selama 30 tahun dia sudah mengabdi. Lah pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu adalah Kimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang, mobil, atau pengguna kendaraan lainnya.
Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel kereta api pun diabaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang. Lah menurut kalian sikap yang dilakukan oleh Gimin bagus apa tidak? Bagus karena menjaga keselamatan banyak orang. Jadi itu sangat harus kita apresiasi, harus kita beri penghargaan karena dia sudah banyak membantu orang dari musibah karena menjaga pintu tadi ya. Nah, menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api itu yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan juga. Jadi Gimin tadi juga mempunyai sikap kepahlawanan ya yang sudah ditunjukkan pada kehidupan sekarang. Jadi tidak hanya pada zaman penjajahan, tapi pada zaman sekarang pun sikap kepahlawanan juga tetap ada. Paham anak-anak? Paham tidak? Paham. Ya. Lanjut ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari paragraf tadi, kalian nanti tulis di LKPD kalian, tugasnya yang kedua yaitu semua informasi yang ada pada teks tadi, kalian masukkan ke sini. Kemudian dituliskan semuanya, lalu difoto, dikirimkan lagi ke WA grup. Ya, sudah di-print semuanya kan anak-anak? Sudah? Sudah. Ya, yang belum di-print ya, jangan sampai tidak. Lanjut lagi. Ini nah, tugas siswa ya, lanjut lagi. Nah, di sini sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Tahu kapal selam? Tahu. Tahu. Kapal selam itu ada di dalam laut ya, kayak kapal tapi tidak di atas tapi di dalam, dia menyelam ya. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi misal Mas Hanif lagi mancing, nah ternyata di bawah ada tentara Indonesia sedang menaiki kapal selam. Lah Mas Hanif bisa ditangkap. Jangan mencuri ikan ya. Itu nggak boleh karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Tidak bertanggung jawab. Nah, biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantu melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Ya, jadi kapal selamnya bisa ngintip. Nah, jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Tahu periskop? Tahu. Nah, periskop itu ini yang ada di atas ini, yang melengkung ini. Nah, ini digunakan untuk melihat sekitar. Gitu ya. Nah, cara kerja periskop itu apa? Cara kerja periskop itu bagaimana sih? Nah, cara kerjanya itu membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua permukaan cermin datar. Dipasang atau disusun secara sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke pengamat. Lalu pemantulan tersebut diteruskan ke mata pengamat. Cahaya yang dipantulkan oleh objek akan dipantulkan oleh cermin pertama yang berada di atas cermin kedua yang dipasang sejajar. Lalu cermin kedua memantulkan kembali cahaya yang bergerak lurus dan dipantulkan oleh cermin pertama ke pengamat. Sayangnya, periskop hanya bisa melihat objek-objek yang segaris lurus dengan pengamat. Periskop sederhana bekerja dengan memantulkan sinar yang datang ke cermin datar pertama. Oleh cermin ini, sinar tadi dipantulkan kembali ke cermin datar kedua. Oleh cermin datar kedua, tadi sinar dipantulkan ke mata pengamat dalam bentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata pengamat. Nah, ini adalah cara kerja periskop. Nah, ini contoh periskopnya ya. Ini ada kapal selamnya, terus ini periskopnya ya.
Nah, contoh periskop yang ada di dalam kapal selam itu seperti ini. Terlihat nggak gambarnya ini? Ada orang ya sedang mengintip. Ini di periskop. Terlihat gambarnya anak-anak? Lihat nggak? Terlihat nggak? Lihat. Oh, terlihat. Ada. Tiba-tiba hilang suaranya karena apa? Sinyalnya susah ini ya. Tetap semangat kan anak-anak? Nah, Tetap? Iya. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Ya, kamu bisa juga berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Nah, dalam kapal selam itu di perairan ya, lalu untuk melihat keadaan mereka itu memakai periskop. Orangnya ada di dalam kapal, mereka tetap bisa melihat keluar menggunakan periskop. Itu. Kemudian untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pembuatan periskop sederhana. Ini ya, Pak Guru sudah menyediakan video. Coba kalian amati terlebih dahulu. Lihat ya videonya ya. Mbak Nafisa terlihat videonya? Mbak Lydia terlihat videonya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Mas Hanif terlihat videonya? kelihatan. Ya, Mbak Sela? Videonya terlihat nggak? Mbak Inop terlihatan? Enggak. Enggak, belum? Sudah terlihat. Ya. Mbak Nafisa terlihat ya? Suaranya Pak Guru terdengarkan? Nah, itu contoh periskopnya. Terlihat ya? Itu melengkung kan seperti yang tadi digambar. Nah, itu pada saat di kapal mungkin keadaannya seperti itu, melengkung seperti itu ya, mengintip. Nah, kamu lihatnya dari situ. Nah, itu kan bisa untuk mengintip, terlihat jelas. Nah, itu tadi adalah cara membuat periskop. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian coba sekarang melakukan percobaan membuat periskop sederhana. Mau apa tidak anak-anak? Mau nggak bikin periskop?
Oh ya, nah kalian harus siapkan yang pertama yaitu kardus bekas. Punya apa tidak? Punya. Punya. Kemudian cermin datar ada 2. Nah ini kamu bisa ngambil yang bekas saja bisa ya. Kemudian lem atau selotip, busur derajat, gunting, kemudian kertas biasa atau kertas koran. Nah itu untuk membungkus kardusnya tadi biar indah ya, biar bagus. Nah, kemudian pembuatannya, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30 sampai 50 cm, panjang dan lebar masing-masing. Itu buatlah lubang pada bagian sisi AB dan lubang sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin. Rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar. Pastikan cermin saling berhadapan. Posisi cermin dan kemiringan masing-masing yaitu 45 derajat. Nah ini ya. Nanti kalian bisa lihat di video. Kemudian misal kok ada yang kesusahan, bisa WA Pak Guru. Tanya Pak Guru, Pak ini bagaimana Pak? Nah nanti Pak Guru ajari dari video nanti ya. Pak Guru ajari. Pak Guru nanti juga membuat. Ya itu ya. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan membuat periskop, jawablah pertanyaan berikut. Yaitu yang pertama, apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Bagaimana bayangan yang dihasilkan periskop? Apa kesimpulan yang kamu peroleh tentang percobaan ini? Di manakah prinsip kerja periskop ini kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Lah kalian jawab dulu pertanyaannya, kemudian buat laporan percobaan. Ini ya laporannya ini nanti kalian kerjakan di LKPD yang sudah Pak Guru bagi di WA Group. Lah kalau sudah dikerjakan, difoto, kirimkan melalui WhatsApp grup biar Pak Guru tahu. Kalau perlu di video, nah, biar Pak Guru tahu cara pembuatannya. Paham anak-anak? Siap? Mana jawabannya? Ini enggak ada. Yang lainnya? Siap apa tidak? Siap. Siap. Suaranya pelan banget ya. Nah, setelah pembelajaran tadi, kalian waktunya yaitu untuk mengukur atau mengetes pengetahuan pemahaman kalian. Anak-anak kelas 4, Pak Guru sudah menyiapkan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran ya. Yang Pak Guru sudah buat sedemikian rupa dengan menggunakan Google Form ya. Kalian kerjakan secara individu, jangan nyontek ya. Kalau kalian nyontek berarti kalian nggak mengikuti sikap kepahlawanannya, itu sikap apa? Jujur, betul. Kalau kalian seperti itu berarti kalian sudah mencontoh sikap kepahlawanannya, itu jujur. Nah, kemudian nanti Pak Guru akan membuka link ini setelah pembelajaran ini selesai ya, 1 jam setelah pembelajaran ini selesai. Nah, jika sudah, silakan kalian nanti kerjakan dengan mengklik link berikut ini ya, yang http://doc.google.com. Nah, ini nanti kalian setelah klik, kalian bisa langsung mengerjakan. Pastikan sinyalnya harus yang baik supaya kamu mengerjakannya tidak terputus-putus ya. Nah, kemudian Pak Guru tunggu sampai jam 12 malam. Harus sudah dikerjakan semua. Ya, siap apa tidak? Habis ini langsung mengerjakan soal-soalnya. Siap nggak? Kok kedengeran suaranya? Siap. Siap, ya. Dengar. Pintar. Kalian harus tetap semangat, harus siap dikerjakan ya. Dikerjakan sampai jam 12 malam ya. Kalian harus siap mengerjakannya. Nah, terima kasih yang sudah siap. Terus Pak Guru berharap semua dikerjakan dengan baik dan teliti. Ya, dikerjakan dan teliti ya. Dikerjakan dengan teliti. Lanjut. Nah, apa namanya?
Pak Guru akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan simpulkan. Yang pertama, coba apa? Pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa saja? Coba, Mbak Lydia, Mas Hanif, Nop. Coba bareng-bareng yang kencang, apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Sikap kepahlawanan, masa kerajaan, dan masa perjuangan. Ya, kemudian yang kedua, Mencari informasi dalam paragraf. yang ketiga, Mengetahui cara Mengetahui kerja periskop. nah, yang terakhir, cara Pembuatan periskop sederhana. ya, mengetahui cara pembuatan periskop sederhana. Jadi itu tadi adalah pembelajaran yang sudah kita laksanakan, ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari besok, ya, apa namanya? Yang kita pelajari besok yaitu tentang sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu nanti besok kita ketemu lagi pada pukul 10 lagi ya, jam 10 kita bertemu lagi untuk memulai pembelajaran sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk evaluasi tadi, ketika semua sudah mengerjakan, Pak Guru akan memberikan penilaian. Jika ada nilai yang di bawah 70, Pak Guru akan memberikan kegiatan remedial. Nah, jika ada yang sudah lebih dari 70, Pak Guru akan memberikan pengayaan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Pak Guru akan menunjuk coba satu muridnya Pak Guru, ya, untuk memimpin berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat. Coba dipimpin doanya. Mbak Inov, coba Mbak Inov pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Inov sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, Pak Guru berpesan ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kemudian semoga di pandemi ini kita tetap sehat dan kita akan bertemu kembali. Pandeminya hilang, kita bisa bertemu kembali di sekolah. Nah, terima kasih anak-anak. Pak Guru akhiri, kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.